Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Salvina Predini Putri dengan NIM 23231121 akan menyampaikan materi mengenai sistem reproduksi wanita pada mata kuliah struktur fungsi hewan yang diampu oleh Ibu Tuti Lestari SSI, MSI. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelumnya apa sih sistem reproduksi itu? Jadi, sistem reproduksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Selvina Predini Putri dengan NIM 23231121 akan menyampaikan materi mengenai sistem reproduksi wanita pada mata kuliah struktur fungsi hewan yang diampu oleh Ibu Tuti Lestari SSI MSI. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelumnya apa sih sistem reproduksi? Jadi, sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Dan sistem reproduksi wanita adalah bagian tubuh yang memungkinkan wanita untuk melakukan hubungan seksual, bereproduksi, dan mengalami siklus menstruasi. Selanjutnya yaitu organ reproduksi yang pada dasarnya itu dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan dalam. Yang pertama yaitu kita akan bahas bagian luar. Alat reproduksi wanita yang terletak di luar yaitu vulva dan labium. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Vulva tadi berfungsi melindungi bagian dalam vagina dan labium berfungsi membawa urin keluar tubuh. Berikut ini merupakan organ-organ dari bagian luar reproduksi wanita. Yang pertama yaitu mons pubis, area yang terletak di atas tulang kemaluan ditutupi rambut pubis. Yang kedua yaitu labia majora, merupakan dua lipatan kulit yang tebal dan berbulu yang membentang dari mons pubis hingga ke perineum. Yang ketiga yaitu labia minora, dua lipatan kulit yang lebih tipis dan halus yang terletak di dalam labia majora. Yang keempat yaitu ada klitoris, organ kecil yang sensitif yang terletak di atas labia minora. Klitoris memiliki banyak ujung saraf dan berperan dalam rangsangan seksual. Yang kelima yaitu vestibulum, di mana area ini merupakan area di antara labia minora yang berisi lubang vagina, lubang uretra atau saluran pembuangan urin dan kelenjar batorin. Yang keenam yaitu perineum, area antara anus dan vulva. Selanjutnya yaitu organ reproduksi bagian dalam. Berikut ini gambarnya dan organ-organnya. Kita akan bahas pada slide selanjutnya, yaitu yang pertama itu ovarium. Ovarium atau indung telur ini berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Fungsinya untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut sel telur. Yang kedua yaitu oviduk atau tuba falopi. Setiap ovarium terhubung dengan saluran tuba falopinya masing-masing. Bagian dari sistem reproduksi wanita inilah yang menghubungkan antara ovarium dan rahim. Tuba falopi adalah tempat pertemuan antara sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium dengan sperma dan juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Yang ketiga yaitu infundibulum. Infundibulum ini merupakan salah satu bagian dari tuba falopi, yaitu saluran yang bertugas mengangkat sel-sel telur yang telah matang dari rahim. Yang keempat yaitu fimbriae. Fimbriae ini merupakan struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Yang kelima yaitu uterus. Rahim atau disebut juga uterus merupakan organ berongga yang berbentuk menyerupai buah pir. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Uterus sendiri terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium lapisan luar, myometrium lapisan tengah, dan endometrium lapisan dalam. Ada 2 bagian rahim, yaitu serviks yang merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina, serta tubuh utama rahim yaitu korpus. Korpus merupakan area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah menstruasi.
Yang keenam yaitu endometrium, bagian tebal dari rahim tadi. Sebelum menstruasi, endometrium akan mendebal dan akan berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Yang ketujuh yaitu vagina. Vagina adalah saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas proses terjadinya menstruasi dan hormon yang terlibat. Menstruasi atau haid adalah proses pelepasan dinding rahim yang disertai keluarnya darah, yang terjadi secara berulang setiap bulan. Menstruasi terjadi karena organ reproduksi wanita mempersiapkan kehamilan, namun tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. 4 hormon yang bertanggung jawab untuk siklus menstruasi yaitu hormon estrogen, progesteron, hormon perangsang folikel atau FSH, dan hormon luteinizing atau LH. Pada gambar ini menunjukkan siklus menstruasi wanita yang dibagi menjadi 4 fase. Kita akan bahas pada grafik bagian atas. Ini menunjukkan perubahan kadar hormon estrogen, progesteron, FSH, dan LH selama siklus menstruasi. Dan grafik bagian bawah menunjukkan perubahan ketebalan endometrium atau dinding rahim dalam siklus menstruasi. Mana pada fase menstruasi ditandai dengan penurunan kadar hormon dan pengeluaran darah dari rahim. Dan fase proliferasi ditandai dengan peningkatan kadar estrogen dan mulainya penebalan endometrium. Ovulasi terjadi pada hari ke-14 siklus di mana hormon LH meningkat drastis. Dan fase sekretori ditandai dengan peningkatan kadar progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, kadar hormon akan menurun dan siklus menstruasi akan dimulai kembali. Baik, kita akan membahas satu-satu fasenya, di mana fase menstruasi hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium, dinding rahim atau endometrium akan meluruh. Yang kedua yaitu fase proliferasi, di mana folikel berkembang hingga menjadi matang. Folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen memicu diproduksinya hormon FSH dan LH. Hormon estrogen dan progesteron memicu dinding rahim untuk menebal. Yang ketiga yaitu fase ovulasi, di mana lepasnya sel telur dari ovarium dan hormon LH meningkat secara mendadak dan drastis. Yang keempat yaitu fase sekretori, di mana jika sel telur tidak dibuahi, maka korpus luteum tidak lagi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan dinding rahim meluruh dan pembuluh darahnya pecah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fertilisasi. Fertilisasi atau yang disebut juga dengan pembuahan merupakan proses ketika sel telur dan sel sperma bertemu hingga terbentuk embrio. Fertilisasi ini terjadi di tuba falopi wanita atau oviduct, di mana pada gambar ini merupakan ilustrasi perkembangan embrio manusia dari hari pertama pembuahan hingga implantasi dari rahim. Dimulai dari sel tunggal atau zigot hasil pembuahan, embrio membelah menjadi 2 sel pada hari kedua, 4 sel pada hari ketiga, dan 16 sel pada hari keempat. Selanjutnya embrio berkembang menjadi blastokista awal pada hari kelima dan blastokista tahap akhir pada hari ke-6 sampai 7, sebelum akhirnya memulai proses implantasi di endometrium rahim pada hari ke-8 sampai ke-9. Ilustrasi ini juga menunjukkan perjalanan embrio melalui saluran telur menuju rahim. Proses fertilisasi ada 5. Yang pertama ovulasi, di mana sel telur dilepaskan dari ovarium dan memasuki tuba falopi. Yang kedua yaitu pertemuan sperma dan sel telur, di mana sperma yang telah mencapai tuba falopi akan menembus lapisan sel telur dan membuahi sel telur. Hanya 1 sperma yang bisa membuahi sel telur. Yang ketiga yaitu pembentukan zigot. Setelah sperma membuahi sel telur, inti kedua sel bergabung membentuk zigot. Zigot ini mengandung kromosom dari kedua orang tua yang menentukan sifat-sifat keturunan. Yang keempat yaitu perjalanan zigot, di mana zigot akan bergerak melalui tuba falopi menuju rahim. Yang terakhir yaitu implantasi, di mana zigot akan menempel pada dinding rahim dan berkembang menjadi embrio. Adapun hormon yang terlibat dalam fertilisasi yaitu hormon FSH. Hormon ini merangsang pertumbuhan folikel dalam ovarium tempat sel telur berada. Yang kedua yaitu hormon LH.
Hormon ini memicu ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Yang ketiga yaitu estrogen. Hormon ini berperan dalam persiapan rahim untuk implantasi zigot dan perkembangan ciri-ciri seksual wanita. Yang terakhir yaitu progesteron. Hormon ini membantu mempertahankan kehamilan dengan menjaga lapisan rahim tetap tebal dan mendukung pertumbuhan embrio. Selanjutnya yaitu perkembangan embrio yang terbagi menjadi 5 tahap, di mana pada tahap pertama yaitu tahap morula pada hari ke-1 sampai 3. Di sini zigot mengalami pembelahan sel secara mitosis berulang kali, menghasilkan kumpulan sel yang disebut morula. Sel-sel morula ini masih belum terspesialisasi dan belum memiliki bentuk yang pasti. Yang kedua yaitu tahap blastula pada hari 4 sampai 5. Morula berkembang menjadi blastula, yaitu bola sel berongga dengan rongga berisi cairan yang disebut blastokol. Blastula terdiri dari 2 lapisan sel yaitu tropoblast, lapisan luar yang akan berkembang menjadi plasenta, dan inner cell mass atau ICM, lapisan luar yang akan berkembang menjadi embrio. Yang ketiga yaitu tahap gastrula pada hari 6 sampai 14. Blastula mengalami invaginasi atau penengkukan ke dalam, membentuk 3 lapisan germinal. Yang pertama yaitu ektoderm, lapisan luar yang akan berkembang menjadi kulit, sistem saraf, dan rambut. Yang kedua yaitu mesoderm, lapisan tengah yang akan berkembang menjadi otot, tulang, darah, dan sistem ekskresi. Yang ketiga yaitu endoderm, lapisan dalam yang akan berkembang menjadi sistem pencernaan, paru-paru, dan hati. Pada tahap ini, embrio mulai memiliki bentuk yang lebih jelas dan organ-organ tubuh mulai terbentuk. Yang keempat yaitu tahap organogenesis pada minggu ke-3 sampai ke-8. Di sini organ-organ tubuh embrio terus berkembang dan terspesialisasi. Jantung mulai berdetak dan sistem peredaran darah terbentuk. Sistem saraf mulai berkembang dan otak mulai terbentuk. Kaki dan tangan mulai terbentuk dan embrio memiliki bentuk manusia yang lebih jelas dari tahap-tahap sebelumnya. Yang kelima yaitu tahap fetal, terjadi pada minggu ke-9 sampai 40. Embrio sekarang disebut janin. Janin terus tumbuh dan berkembang, organ-organ tubuh semakin matang, sistem saraf, organ pernapasan, dan sistem pencernaan terus berkembang. Janin mulai bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan luar.